Setiap manusia membutuhkan pendidikan. Melalui pendidikan, kualitas sumber daya manusia suatu bangsa dapat ditingkatkan. Maka, untuk mengetahui bagaimana perbandingan kualitas pendidikan di salah satu negara yang maju, kami membandingkan pendidikan dari negara Italia dan juga negara Jerman. Finlandia. Pertama, yaitu sistem pendidikan anak usia dini di Finlandia. Di sana menggabungkan antara pendidikan, pengajaran, serta perawatan pada anak, juga berfokus pada kegiatan bermain untuk mengeksplor kreativitas anak-anak. Tujuan PAUD di Finlandia adalah untuk memasifkan perkembangan, kesehatan, dan kesejahteraan anak-anak, serta meningkatkan kesempatan anak untuk belajar. Di sana tidak ada tes standarisasi, juga biaya pendidikan yang gratis atau dibiayai oleh pemerintah. Setiap kota di Finlandia memiliki hak untuk mengembangkan kurikulum sekolah di daerahnya berdasarkan kurikulum nasional untuk mencerminkan konteks lokal. Umumnya, kurikulum tingkat lokal adalah terusan dari penjabaran yang lebih rinci dari kurikulum nasional. Sedangkan kurikulum inti nasional di Finlandia sangatlah menganut pada prinsip kebebasan untuk menghasilkan variasi cara ajar di masing-masing sekolah. Pada hal ini, para guru di sekolah memiliki kendali penuh untuk merancang kurikulum dan sistem pengajaran untuk kelas yang mereka ajar. Meskipun tidak ada tinjauan langsung dari pemerintah terkait sistem ajar yang diterapkan pada guru di sekolah, tetapi mekanisme penjaminan mutunya sangat dijaga dengan evaluasi yang dilakukan oleh pihak sekolah. Yang kedua yaitu mengenai kualifikasi guru dan insentifnya. Di sana kualifikasi guru minimal untuk mengajar anak usia dini yaitu sarjana. Tetapi dalam hal insentif masih tergolong rendah karena gaji guru PAUD di sana sekitar 2.520 euro. Dalam rupiah mungkin terlihat besar karena 40 juta rupiah. Tetapi di sana sendiri untuk para pekerja yang lulusan SMA gajinya 2.600 euro, sedangkan tadi yang sudah disebutkan gaji guru PAUD hanya 2.520. Selanjutnya yaitu mengenai tingkatan kelas pendidikan anak usia dini di Finlandia. Di sana pendidikan prasekolah terdiri dari dua jenis, yaitu pendidikan anak usia dini yang berusia 0-5 tahun dan bersifat pilihan, serta pendidikan pradasar dengan usia 6 tahun yang bersifat wajib. Kemudian rata-rata setiap guru mengajar di setiap kelasnya yaitu 11 murid dengan 5 hari sekolah setiap pekannya. Dan durasi sistem belajar di sana yaitu 45 menit belajar dan 15 menit istirahat setiap jamnya. Kemudian di sana tidak ada ketentuan wajib bagi pelajar di sekolah Finlandia untuk memakai seragam ke sekolah. Para murid di sana memiliki kebebasan untuk datang ke sekolah menggunakan pakaian yang mereka inginkan atau suka setiap hari. Para murid juga diperbolehkan untuk berpenampilan dengan gaya rambut dan warna rambut yang mereka sukai, mewarnai kuku, atau bahkan diperbolehkan untuk membawa atau memakai aksesoris ke sekolah. Anggaran pendidikan yang digelontorkan pemerintah Finlandia sebesar 7,1% of GDP. Jumlah seluruh total anggaran pendidikan negara dan swasta. Anggaran diberikan secara langsung untuk sekolah, universitas, lembaga pendidikan, serta subsidi negara yang berkaitan dengan pendidikan. Di Finlandia sendiri, pendidikan menduduki peringkat ke-7 dengan skor 91,8 di dunia. Jika di Indonesia, kebijakan wajib belajar adalah 12 tahun, sistem pendidikan di Finlandia hanya mewajibkan anak untuk belajar 9 tahun saja. Di negara ini, anak-anak memulai masa sekolah atau pendidikan formalnya pada usia 7 tahun. Sedangkan untuk anak usia di bawah 7 tahun akan dititipkan di daycare ataupun TK secara gratis. Menggunakan metode pembelajaran pendekatan Reggio Emilia didasarkan pada filosofi citra seorang anak, yang mana semua anak dipandang penuh memiliki potensi dengan rasa keingintahuan bawaan dan imajinasi tanpa akhir. Mereka kreatif mampu membangun pembelajaran mereka sendiri dan mereka memiliki minat alami untuk mengeksplorasi. Sementara mereka mengikuti minat mereka sendiri, juga mereka tetap terhubung dengan orang lain, terutama orang dewasa yang mengasuh, mereka belajar dan menyediakan lingkungan yang kaya dan dukungan dari kurikulum satu ukuran untuk semua. Reggio Emilia juga menggunakan pendekatan yang berpusat pada anak dan menggunakan proyek pembelajaran berbasis proyek yang dapat muncul kapan saja. Misal, contohnya, guru bermain sehingga anak dapat mengamati dan dapat menciptakan peluang untuk pembelajaran baru.
Contoh khususnya misal dengan membuka lingkungan, membiarkan anak-anak untuk mengajukan pertanyaan yang memancing anak atau dengan mengundang orang lain untuk berkolaborasi. Rata-rata gaji guru PAUD di Italia berkisar antara 1.000 euro hingga 1.800 euro atau setara 16.164.95 Rp1.000 hingga Rp29.912. Selanjutnya yaitu perbandingan kualifikasi guru PAUD di Italia. Untuk menjadi guru PAUD di Italia terdapat beberapa persyaratan umum yang harus dipenuhi. Salah satunya yaitu pertama, pendidikan. Biasanya seorang guru PAUD di Italia harus memiliki gelar sarjana atau magister dalam bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan awal atau bidang terkait. Gelar ini harus diakui oleh otoritas pendidikan setempat. Kedua, pelatihan. Selain gelar, mungkin diperlukan pelatihan tambahan dalam bidang pendidikan anak usia dini. Ini bisa berupa kursus atau program pelatihan yang diselenggarakan oleh institusi pendidikan atau lembaga terakreditasi. Pembagian kelompok PAUD di Italia sendiri dibagi menjadi dua, yaitu kelompok 6 bulan hingga 3 tahun yang disebut asilo nido atau pembibitan, dan juga kelompok 3-6 tahun yang disebut sekolah materna atau taman kanak-kanak. Bagi prestasi global pendidikan Italia di mata dunia, menurut ranking in the world, posisi Italia di angka 35. Lalu menurut National Cyber Index ranking ke-21 dengan skor 79,22. Lalu menurut Human Development Index di urutan ke-30 dengan skor 0,9.